tapi mungkin baru akan dibahas sama dosennya di minggu ini. Jadi sekarang kita bahas dulu yang sudah dipelajari aja. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti di tengah jalan boleh langsung diinterupsi aja gitu ya. Jadi nggak usah menunggu, isi lupa juga. Dan nanti di akhir kalau misalkan sudah beres semua, kalau masih ada waktu boleh bertanya bebas gitu ya, open ended question. Masih ada yang kurang jelas gitu sisanya. Mungkin begitu pendahuluannya. Oke, mari kita lihat ya. Sebelumnya tolong dibuka juga bukunya dari bab 2 dulu gitu ya. Kita bahas perurutan. Latihannya di halaman 108 permulaannya gitu ya. Soalnya nggak akan ditampilin di screen karena adanya di buku. Jadi tolong disiapin juga bukunya. Jadi kita bisa baca bareng dan kita bisa lihat teorinya gimana sama pembahasannya gitu ya, sama penjelasannya juga. Thank you. Oke, ini aku share screen untuk solusinya. Mulai dari yang halaman 108 gitu ya, yang bab 2 risiko dan pengembalian, latihan nomor 1 ya. Di sini dibilang dalam 8 tahun terakhir saham X memberikan tingkat pengembalian tahunan ya sebesar 5%, minus 16%, 7,8%, 8,7%, 66,8%, 35,9%, minus 8,1%, dan minus 33,1%. Nah ini kan tingkat pengembalian tahunan dalam 8 tahun berturut-turut itu gitu ya, udah dalam tingkat pengembalian, udah dalam persen. Yang ditanya adalah standar deviasi dan ya standar deviasi aja sih. Jadi pertama-tama kita harus cari dulu rata-rata dari ke-8 tahun tingkat pengembalian itu. Merata-ratakan kan tinggal di average aja kalau di Excel atau tinggal di jumlah saja gitu ya. 5% plus minus 16% tambah 7,8% tambah 8,7% tambah 66,8% tambah 35,9% tambah min 8,1% tambah min 33,1%. Nanti akan didapat sekian, kemudian dibagi dengan jumlah datanya ada berapa, karena 8 tahun berarti ada 8 data gitu ya. Dan kalau dia hitung nanti dapat rata-rata tingkat pengembaliannya adalah 8,38%. Jadi cara nyari standar deviasi, cari rata-ratanya dulu. Kalau sudah dapat dari rata-rata, setelah itu yang akan dilakukan adalah lebih baik dipetakan dulu ke dalam tabel ya, dipetakan dulu ke dalam tabel di mana kolom pertamanya ini ada tahun keberapa, data keberapa ya, sampai ada 8 tahun, jadi 1 sampai 8 ya. Kemudian berikutnya ini PT adalah pengembalian tahun ke T gitu, jadi mengikuti tahunnya, mulai dari 5%, terus minus 16%, 7,8%, 8,7%, dan ke bawahnya sama. Udah gitu di kolom berikutnya lagi, ini rata-rata yang tadi kita hitung. Tadi udah cari rata-ratanya 8,38%, jadi itu adalah P barnya. P bar itu P garis di atasnya itu rata-rata gitu ya dari P. Rata-ratanya untuk semua akan sama, memang seperti ini. Kolom berikutnya ini adalah selisih dari apa? Selisih dari PT dikurangi dengan P bar gitu, itu selisih yang dimaksud. Jadi 5 dikurangi 8,38% dapat minus 3,3375% begitu. Diminusin aja semua, diselisihkan ya, jangan ketukar, harus PT dikurangi P bar, bukan sebaliknya. PT dikurangi P bar nanti dapat hasil, begitu seterusnya ke bawah. Kemudian kolom berikutnya lagi yang terakhir ini dikuadratkan hasil dari PT kurangi P bar tadi ya. Jadi ini didapat dari ini dikuadratkan, dan begitu seterusnya ke bawah. Nanti di paling bawah tolong dikasih jumlahnya, dihitung jumlahnya, sumnya begitu ya. Sum dari PT dikurangi P bar dikuadratkan, jadi penjumlahan dari semua ini adalah 1,02 begitu. Standar deviasinya adalah 1,02 tadi gitu ya. Kemudian itu harus dimasukkan ke dalam akar, jadi akar atau square root dari tadi yang kita cari jumlahnya gitu ya, 1,02 jumlah dari 1,0 akar dari 1,02 dibagi dengan J kurangi 1. J di sini maksudnya jumlah datanya ada berapa. Kalau di sini ada 8 tahun berarti ada 8. Jadi singkatnya ini tuh sebetulnya akar 1,02 ya dibagi dengan 7
7 dapat dari 8 kurang 1, nanti dapat hasil 0,38. Terus penjelasannya gitu ya dari angka tersebut adalah standar deviasi sebesar 0,38 kan kalau dipersenkan jadi 38%. Itu menunjukkan bahwa saham tersebut punya risiko yang cukup tinggi. Jadi standar deviasi ini menunjukkan dispersi atau variabilitas dari saham itu. Semakin tinggi variabilitas itu semakin tinggi juga resikonya, semakin besar sebarannya, semakin besar dispersinya akan semakin besar resiko ketika investasi di sana gitu ya. Ini kalau udah sampai 38% ini udah cukup gede, jadi cukup tinggi gitu resikonya. Karena apa? Karena variabilitas pengembaliannya itu terlihat dari standar deviasinya juga cukup tinggi angka tersebut. Oke, kalau ada yang ini ngomong-ngomong masih jalan ya si share screen-nya. Kalau misalnya ada error apa tolong dikasih tahu aja. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya ke yang berikutnya. Ya. Lihat dong yang rumus itu yang nomor satunya dong, rumus Excelnya dong yang coba ke atas dulu deh. Itu yang apa tuh yang sigma PT min P bar akar 2 tuh lihat dong rumus. Ini dijumlahin aja, ini sum aja, sum dari setiap PT dikurangi P bar dikuadratkannya. Ya. Sum dari ini ini segini, penjumlahan dari ini semua. Nah, ini kan nanti jadi basis buat ngitung standar deviasinya. Akar dari ini, ya, sum ini, dibagi J-1 tadi. Oh. Itu? Makasih, Pak. Oke. Nah, kita baca yang berikutnya ya, nomor 2 di buku. Ini kita harus membandingkan ya, mulai membandingkan. Kalau tadi itu saham tunggal gitu ya, cuma saham X aja. Sekarang disuruh membandingkan mana yang lebih baik gitu ya, investasi mana yang lebih baik diukur dari bisa tingkat pengembaliannya lebih tinggi atau resikonya lebih rendah atau gabungan dari keduanya. Seorang analis keuangan, PT Resiko ingin menghitung tingkat pengembalian dari dua buah investasi, jadi ada dua pilihan. Resikonya sama, udah dibilang nih. Resikonya sama berarti yang akan menjadi penentu pilih yang mana adalah tingkat pengembalian yang lebih tinggi gitu aja. Kalau resikonya udah sama mah. Ya, tadi pilihannya adalah investasi X atau Y. Nah, terus penelitian analis menunjukkan bahwa tingkat pengembalian yang lalu dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat pengembalian yang akan datang. Jadi dilihat data historisnya gitu ya. Pengembalian yang lalu itu dijadikan dasar buat menghitung pengembalian yang sekarang kita mau prediksikan gitu. Awal tahun yang lalu nilai pasar investasi X 20 juta, investasi Y 55 juta, itu nilai pasar. Selama tahun yang lalu menghasilkan arus kas investasi X, ya ini penghasilannya ya, berarti ini pengembalian juga berkaitan. Yang X itu menghasilkan 1,5 juta, yang Y menghasilkan 6,8 juta. Harga pasar sekarang dari investasi X 21 juta dan investasi Y 55 juta. Yang A, hitunglah tingkat pengembalian ya. Tadi kan udah dibilang yang jadi indikator tuh pengembalian atau resiko ketika menghitung mana yang lebih baik. Resikonya tadi udah dibilang sama aja. Jadi sekarang kita dengan menghitung tingkat pengembalian yang ditanya di abjad A ini, kita bisa menjawab juga sebetulnya mana yang harus dipilih gitu ya. Oke, terus yang menarik juga di sini bilangnya dengan menggunakan data terakhir. Maksudnya data terakhir bagaimana? Ada dua data kan. Yang pertama itu kalau dilihat nilai pasar investasinya, itu ada yang awal tahun lalu ya, yang nilainya 20 juta dan 55 juta, sama ada juga yang sekarang, harga pasar sekarang. Jadi sama-sama harga pasar, tapi yang di atas itu ceritanya awal tahun yang lalu, nilai pasarnya. Yang 21 juta dan 55 juta itu sekarang. Kan dimintanya yang A ini kan menggunakan data terakhir, berarti cukup digunakan saja yang 21 juta dan 55 juta untuk menghitung pengembaliannya gitu. Infonya sih begitu. Nah, jadi kita hitung untuk dua-duanya tingkat pengembalian X bagaimana, Y-nya bagaimana. Tingkat pengembalian X ya, kita jadikan ke persen aja gitu. Kita konversi ke persen. Jadi kalau misalkan ditanya soal tingkat pengembalian ya, berarti kita coba hitung uang yang dihasilkan dibagi dengan kita awalnya harus masukin duit berapa. Jadi di sini infonya udah diketahui, penghasilannya yang dihasilkannya kalau X itu kan 1,5 juta tuh. Yang Y-nya 6,8 juta. Berarti yang X dulu nih 1,5 juta, berarti dibagi berapa harga investasinya gitu ya. Dari yang sekarang tapi
Untuk X ini 21 juta. Jadi ya persennya 1,5 juta dibagi 21 juta gitu aja. Nanti dapat hasil 7,14%, itu yang X. Yang Y-nya ya berarti hasilnya si Y berapa? Kira-kira 6,8 juta ya diketahui. Dibagi dengan harga investasinya atau nilai pasar, ya oke lah, bisa juga gitu ya. 55 juta dari data terakhir, berarti yang nilai sekarang diambilnya dibagi itu ya. Nanti dapat 12,36%. Udah, jadi udah dapat tingkat pengembalian X sekian, Y sekian. Nah, sekarang itu bisa buat menjawab mana yang abjad B ya. Kan resikonya sama, udah ini diulangi lagi. Terus yang dipilih yang mana sebaiknya? Ya yang tingkat pengembalian lebih tinggi gitu kalau resikonya sama. Yang Y gitu. Karena pengembaliannya lebih besar, berarti menghasilkan kekayaan yang lebih besar juga potensially buat si pemiliknya. Gitu. Yang nomor 2 ya, A dan B. Kalau belum ada pertanyaan, kita next dulu. Yang nomor 3 ya, nomor 3 ini sebetulnya ada miripnya sama yang nomor 1 gitu ya, in the sense bahwa dia diketahui data historisnya. Kalau yang nomor 1 tadi 8 tahun, sedangkan yang nomor 3 ini 4 tahun ya, 2008, 2009, 2010, 2011 kalau dilihat di tabel halaman 109. Nah, cuman bedanya kalau yang nomor 3 ini lebih kompleks karena ada 3 macam investasi yang kita harus bandingkan, dan bahkan kita harus menggabung-gabungkan gitu. Menggabungkan maksudnya gimana? A digabungkan dengan B dan A digabungkan dengan C. Nanti ada caranya buat gimana cara meleburkannya gitu ya. Nanti yang pasti kita disuruh pilih mana yang lebih baik, A, B, atau A, C. Nah, tapi kita harus hitung dulu pertama-tama masing-masingnya, untuk A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tingkat pengembaliannya, dan standar deviasinya. Kalau ditanya yang A tuh hasil atau tingkat pengembalian, bisa juga ya berarti itu lebih ke arah rata-rata ya dari ke-4 tahun itu, dari setiap investasi atau dari setiap sekuritas di sini disebutnya. Kalau standar deviasi tadi udah diajarin juga caranya nomor 1 ya, yang kita harus bikin tabel, kemudian nanti akhirnya mengakarkan itu ya. Oke. Ini disalin dulu pertama-tama, ini soalnya, ini adalah tingkat pengembaliannya. Tingkat pengembalian ini bacanya tingkat pengembalian untuk sekuritas A pada tahun 2008 itu 8%, 2009 10%, dan seterusnya. Kalau untuk investasi B, pengembalian pada tahun pertama 14%, dan seterusnya. Nah, pertama-tama yang A dulu ditanya hasil yang diharapkan ya. Hasil yang diharapkan boleh dalam persen, boleh dalam angka sih, kalau nggak terlalu dispesifikasikan gitu ya. Tapi nanti kalau di pilihan ganda bisa lihat sih, kalau misalkan dalam persen tinggal persen, kalau berarti tinggal dirata-ratain ya. Tapi kalau dimintanya dalam angka, berarti minimal harus diketahui dulu harga ya. Balik lagi ke rumus yang ini tadi. Kalau ditanya persen udah pasti yang ini ya, gampang. Tapi kalau ditanyanya angka dalam satuan gitu ya, dalam satuan mata uang, udah pasti harus diketahui ya ini. Biasanya sih jumlah investasinya atau harga awal ketika mau dapat investasi itu harus bayar berapa gitu. Jadi ketika ditanya hasilnya berapa, sebetulnya ditanya bukan persen ini, bukan tingkat pengembaliannya, tetapi justru uang yang dihasilkan. Bisa juga gitu, asal diketahui dia harga awalnya berapa, kan bisa dibagi dan dikalikan ya pakai rumus ini. Tapi di soal nomor 3 ini nggak diketahui RP-nya gitu ya, rupiahnya nggak diketahui sama sekali. Jadi ketika ditanya hasil, sudah saja kita dalam persen nih, itu maksudnya tingkat pengembalian. Oke, jadi tadi itu infonya. Kemudian kita hitung tingkat pengembalian dan standar deviasi ya, itu abjad A dan B bisa dijawab sekaligus karena bikin tabel yang sama juga. Nah, tadi jangan lupa cari tingkat pengembaliannya dulu, hasil yang diharapkan rata-rata ya, rata-rata dari 8% gitu ya, 8 tambah 10 tambah 12 tambah 14, 44 dibagi berapa, 4 berarti 11% rata-ratanya dalam kata lain gitu ya. Nah, jadi tadi dibikin kolom ini ya, kolom P bar atau kolom rata-ratanya harus sama semua. Tadi kita hitung 11%, berarti semuanya 11% ke bawah. Kemudian diselisihkan ya, si PT dengan P barnya. PT kan tinggal di kopas aja yang ini. Yang info awal gitu, tingkat pengembalian tiap tahun dari setiap investasi.
Kemudian diselisihkan, 8 kurangi 11 jadi minus 3, 10 kurangi 11 jadi minus 1, dan seterusnya. Kolom satunya lagi dikuadratkan. Maksudnya dikuadratkan, ini yang kirinya dikuadratkan, minus 3 dikuadratkan, minus 3% dikuadratkan ya, jadi 0,09% dan seterusnya. Ntar jangan lupa yang di sum tadi yang William tanya, dijumlahkan ini semua dapat 0,20%. Nah, 0,20% inilah yang jadi standar buat ngitung standar deviasi. Caranya dengan akar dari 0,20% ini dibagi dengan J-1. J-1 berarti 3, karena di sini ada 4 tahun ya gitu ya, 4 data gitu kan. Jadi bagi 3, nanti dapat 2,58% itu standar deviasi untuk A. Hasil yang diharapkan, yang di abjad A maksudnya. Jadi kalau standar deviasi kan yang B. Kalau yang abjad A, hasil yang diharapkan untuk sekuritas A berarti tadi ya rata-rata dari keempat tahun ini hasil yang bisa diharapkan menurut data historis adalah 11% karena dia rata-rata dari 4 tahun terakhir gitu. Ya, itu yang A, sekuritas A baik hasil maupun standar deviasi. Sekuritas B juga sama aja sih. Cuman yang beda memang ini si PT-nya pasti beda. Ya kan? Kalau yang A ini 8, 10, 12, 14, yang B kebalikannya 14, 12, 10, 8 gitu. Ini kan bisa dikopas aja ke sini, kemudian cari P-barnya lagi, pasti sama sih karena ya ini kalau dijumlahin pasti sama dengan yang sebelumnya, cuman urutannya beda aja. Dibagi 4 nanti dapat 11%, itu adalah hasil yang diharapkan gitu ya. Jadi P-bar untuk semua tahunnya juga, kemudian diselisihkan PT kurangi P-bar ya 14% kurangi 11% jadi 3%, 12 kurangi 11 jadi 1% dan seterusnya. Sama terakhir dikuadratkan, 3% dikuadratkan 0,09% lagi dan seterusnya. Nanti dapat di sum, dijumlahkan jangan lupa jadi 0,20%. Jadi standar deviasinya sama ya dengan yang sebelumnya, dengan yang sekuritas A, kebetulan seperti itu. Nah, mungkin yang berbeda ini sekuritas C akan berbeda juga, bisa berbeda, agak berbeda angkanya. Kalau yang sekuritas C ini mungkin untuk PT-nya pengembalian tiap tahunnya sama aja dengan yang A. Jadi sama persis dikopas ke bawah sini. Berarti sisanya sama dengan yang A ya sebetulnya. Nanti sampai dapat standar deviasi 2,58%. Nah, oke, sekarang rangkumannya gitu ya dari yang tadi semua hasil yang diharapkan itu kan yang A 11%, yang B 11%, yang C juga 11%. Standar deviasinya juga sama semua kebetulan begitu. Itu rangkumannya untuk menjawab yang abjad A dan B. Caranya pakai bikin tabel lebih gampang. Oke, yang C ini sekarang kita harus gabung-gabungkan. Tadi itu A, B, C, sekuritas A, B, C berdiri sendiri-sendiri. Sekarang gimana kalau sekuritas A dan sekuritas B menjadi satu portofolio? Gimana kalau sekuritas A dan sekuritas C jadi satu portofolio? Ya, jadi ada dimintanya memang dua di soal, dibilang saudara dapat membuat dua portfolio yaitu AB dan AC. Ya, besar investasi yang sama masing-masing 50%, 50-50 lah istilahnya. Jadi kalau A dan B digabungkan jadi jadi portofolio, nanti bakalan 50-50 gitu proporsinya antara A dan B. Nanti ada ngaruh ke hitungan. So, kita bikin AB dulu ya, nanti kita bikin AC. Cara bikin AB, ya kita petakan dulu ini PT-nya 1, 2, 3, 4, atau gue bilangnya dalam tahun aja, 2008 sampai 2011. Kemudian sekuritas A kan tadi pengembaliannya 8, 10, 12, 14. B itu kebalikannya, masih ingat ya. Pengembalian yang diharapkan ini nih yang kita hitung pakai rumusnya karena tadi 50-50 ya proporsinya. Ya, besar investasi yang sama masing-masing 50% antara kedua investasi dalam suatu portofolio, maka nanti si pengalinya adalah 50% gitu. Hanya kalau dilihat di formula atas ini 50% ini itu 0,5 dikalikan sekuritas A-nya berapa, 8%, dia di tahun 2008 ditambah 50% lagi untuk sekuritas satunya lagi yang B, 4 kali 14%. Dia dapat 11% gitu. Jadi kalau gampangnya sih kalau proporsinya 50-50 seperti kasus nomor 3 ini udah pasti dia bakalan pengembalian diharapkan ya maksudnya ya, dari portfolio tersebut akan jadi rata-rata dari kedua angka ini sih, dari kedua sekuritas pada tahun tersebut gitu. Rata-rata dari 8 dan 14 pasti 11 begitu.
Begitu juga rata-rata dari 10 dan 12, 11 pasti. Rata-rata dari 12 dan 10, 11. Rata-rata dari 14 dan 8 juga 11. Jadi pengembalian diharapkan dari portfolio AB tiap tahunnya 11% konsisten gitu ya. Ini per tahun ya, kalau ditanya pengembalian yang diharapkan as a whole, secara total, udah pasti rata-ratanya dari 4 tahun tersebut. Berarti ya ini aja dijumlahkan, dibagi 4 kan dapat rata-rata, karena ini sama semua ya pasti 11% juga total pengembalian diharapkannya atau rata-ratanya. Standar deviasinya kalau ditanya sih ini, buat ngitung mana yang terbaik kan harus dua minimal, satu pengembalian, satu lagi resiko biasanya populer ya standar deviasi ini perhitungannya. Standar deviasinya pasti 0, clue-nya karena ini nggak berubah sama sekali ya, dari 4 data ini 11% semua, jadi pasti 0 gitu, clue-nya gitu aja sih. Nggak ada penyimpangan sedikit pun satu data dengan data lainnya, jadi ini 0%, alias tidak ada resiko sebetulnya gitu. Jadi pengembaliannya pasti segini gitu. Oke, itu AB. Sekarang perbandingannya AC. Portfolio AC ini akan sedikit berbeda. Sekuritas A tetapnya 8, 10, 12, 14, tapi sekuritas yang dia temannya si A ini bukan B tapi C. C itu tadi pengembaliannya 8, 10, 12, 14 sama persis kayak A, kebetulan begitu. Ketika dia tanya pengembalian yang diharapkan, rumusnya sama sebetulnya. Ya, sebetulnya sama, 0,5, 50% gitu kan, karena 50-50, jadi proporsinya dikali 8% ditambah 0,5, ya 50% dikali 8% juga, ini punya sekuritas C gitu. Jadi ya clue-nya pasti karena ini sama-sama jadi sama, dan 50-50 pasti sama gitu. 10, 10, 10, 12, 12, 12, 14, 14, 14. Nah, ditanya hasil yang diharapkan ya, rata-ratakan lah ini semua, boleh pakai average lah gitu kan. Nih, 11% pasti sama. Jadi pengembaliannya sebenarnya sama dengan yang portfolio satunya lagi ya, 11% gitu. Tapi standar deviasi akan beda. Kalau tadi nggak ada standar deviasinya karena sama semua, ini berada bedanya kan, jadi pasti ada standar deviasi. Kalau ada standar deviasi, bikin tabel yang kayak gini biasa ya. Tabel untuk membantu perhitungan standar deviasi. Ada PT-nya jangan lupa, dicalin aja dari sini, kupas sini. Kemudian cari rata-ratanya untuk semua, tadi kita itu rata-ratanya 11%. Sama semua, terus diselisihkan ya, 8 kurangi 11, 3, dan seterusnya. Dan kemudian dikuadratkan, 3% dikuadratkan 0,09% lagi, ketemu lagi dia, dan disamkan ini semua. Kemudian cari standar deviasinya, akar dari angka ini dibagi dengan 3, berarti 4 kurangi 1 ya, jadi 2,58%. Jadi standar deviasinya lebih tinggi yang ini, berarti ya resikonya lebih tinggi yang ini juga gitu. Ketika di abjad D ditanya mana yang terbaik, karena di sini kalau tadi di soal nomor berapa tuh? 2 kalau nggak salah ya. Nomor 2 ini kan resikonya yang sama dibilangnya kan. Resikonya sama, tapi justru pengembaliannya beda. 7 dibanding 12%, pilih yang pengembalian lebih tinggi 12% gitu. Tapi yang 4 ini kebalikannya, karena dia sebetulnya, yang 4, yang 3, karena dia sebetulnya pengembalian akan sama-sama 11% gitu ya, tetapi justru resiko yang beda. Yang satu resikonya ini 0, berarti nggak ada. Yang satu lagi standar deviasinya segini, berarti dia ada resiko. Pilih yang resikonya lebih kecil, jadi pilih yang AB. Gitu aja sih. Karena standar deviasinya 0, nggak ada resiko. Yang ini masih ada. Itu nomor 3. Kalau belum ada pertanyaan, lanjut. Nomor 4. Ini kan ditanyanya sebetulnya ngomongin soal beta ya. Ini ada rumusnya sendiri sebetulnya ketika ngomongin ada proyek pasar, terus ada beta-betaan gitu ya. Oke, ini dia. Rumusnya adalah PT sama dengan PBR tambah beta kali P pasar kurangi PBR. Ya. Oke, kita coba bandingkan ya dengan yang tadi. Sip. Nah, kita coba lihat dulu terus dipetakan dulu yang diketahui ya. Oke, baca. Jika sebuah proyek mempunyai beta 1,2, ini teh simbol beta ya, ada BB-nya. Jadi beta P-nya itu 1,2 dengan kata lain gitu ya. Udah ditulis dulu. Terus tingkat bebas resiko ini berarti BR. BR itu singkatan dari bebas resiko, 7% PBR.
7%. Terus tingkat pengembalian pasar, ini PSR ini singkatan dari pasar, jadi P pasarnya 12%. Proyek diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian 12%. Ya. Nah, sekarang jika tingkat pengembalian pasar meningkat sebesar 5%, berapa tingkat pengembalian proyek yang diharapkan? Apa rekomendasinya? Oke. Jadi ini ada before dan after ya. Before-nya itu ya kita hitung dulu dengan 3 info yang ketahui ini. Beta 1,2, PBR 7%, P pasar 12%. Kan berarti harus before and after. Berarti before-nya tingkat pengembalian proyek aktiva ya, sama aja dalam hal ini. Itu rumusnya PT sebenarnya PBR tambah ini bisa dibaca sendiri. Tinggal dimasukin aja dulu. Jadi PBR 7% tambah betanya berapa? 1,2 dikali dengan dalam kurung P pasar 12% dikurangi PBR 7%, tutup kurung sama dengan nanti kalau dihitung ya dapat 13%. Itu untuk yang before-nya. Sekarang bagaimana kalau tingkat pengembalian pasar meningkat sebesar 5% gitu ya. Gimana kalau ya itu, gimana kalau meningkat bisa 5%? Oh ya, sebelum masuk sana, sebelum masuk ke yang after ini ya. Kita lihat dulu tadi ada yang ketinggalan di kalimat kedua. Kalimat kedua, proyek diharapkan menghasilkan tingkat pengembalian 12%. Tadi yang kita hitung 13% kan. Berarti kalau 13% dibandingkan 12% ini masih di atas dari yang diharapkan lah pengembalian ini. Jadi masih oke. Ya, nah terus sekarang yang afternya gimana kalau tingkat pengembaliannya meningkat sebesar 5%? Ya, berarti maksudnya gini, tingkat pengembalian pasar meningkat 5%, berarti tadinya kan 12%, PPSR-nya sekarang naik 5%, jadi tambah jadi 17%. Masukin lagi ke rumus dengan mengganti 12%-nya menjadi 17%, pasti nanti hasilnya meningkat, pengembalian jadi 19% gitu. Kalau ditanya rekomendasi ya bisa ngelihat dari rumus juga ya, agar proyek tersebut dapat memperoleh peningkatan nilai tingkat pengembalian. Kita kan pengen supaya si PT yang kita hitung ini lebih gede kan. Caranya memang bisa apakah kayak tadi gitu ya, misalkan kita nunggu P pasar atau tingkat pengembalian pasar meningkat dari yang tadi jadi dari 12 jadi 17 gitu ya, kita bisa menunggu saat itu terjadi sih, atau meningkatkan nilai beta juga bisa, karena kalau beta ini lebih tinggi pasti nanti akan lebih besar juga ngaruh ke PP-nya gitu. Itu mungkin intisari untuk bab 2. Kalau agak cepat maaf karena ada banyak bab yang harus dibahas. Kita lanjut ke bab 3 kalau belum ada pertanyaan. Patrick mau nanya dikit dong, kalau beta itu apa ya, Pat? Sorry banget, gue kurang ngerti. Oh iya, kan proyek mempunyai beta 1,2 tadi, yaitu sebetulnya seperti apa namanya, seperti pengali sih ya, gitu. Setiap proyek, setiap portfolio pasti akan ada betanya ini sebagai, biasanya sih koefisien beta ini mengukur resiko yang tidak dapat didiversifikasi seperti yang bisa dibilang di sini. Tapi nggak usah pusing karena nanti bakal ya angkanya diketahui gitu biasanya sih. Oke, berarti dicantumin di soal ya biasanya, Pat? Kalau nggak dicantumin di soal ya ditanya berarti di soal betanya, tapi harus diketahui apa, berarti harus diketahui justru PT-nya harus diketahui, berarti pengembaliannya berapa gitu, dibalik-balik. Oke. Thank you, Patrick. Oke, gitu. Nah sekarang kita beralih ke halaman latihan bab 3 ya, halaman 147 di buku 147 ya. Di situ ada latihan bab 3. Oke, bab 3 bisa dibuka dulu. Oke, di sini ada 5 nomor ya. Kita lihat yang nomor 1, dasar-dasar penilaian. Oh ya, ini latihan ini juga cukup merefleksikan sih kalau dari pengalaman ya, karena biasanya nggak repot-repot sih, nggak susah-susah lah gitu, nggak panjang-panjang biasanya. Nanti yang agak susah ada di bab 4 kalau nggak salah, atau bab 5. Oke, nomor 1,
Jika sebuah lukisan asli dari pelukis terkenal diharapkan terjual dalam 2 tahun seharga 200 juta. Nah, berarti udah dapat sense 200 juta ini sebetulnya ya nilai dalam 2 tahun gitu. Jadi sekarang bisa aja beda sebetulnya kalau sekarang dijualnya gitu kan. Oke, seorang kurator lukisan mengharapkan tingkat pengembalian sebesar 15%. Berapa nilai lukisan asli tersebut, maksudnya nilai tersebutnya nilai sekarangnya gitu. Kalau 200 juta dalam 2 tahun sekarangnya berapa? Pasti diketahui persennya karena ini hubungannya sama tabel apa namanya? Tabel ini ya, tabel nilai sekarang gitu ya yang ada di lampiran buku ini. Nah, sebetulnya untuk caranya sendiri untuk nomor 1 ini ada di PPT gitu ya. Seperti di contoh ini, lukisan asli. Jadi ini bagaimana menilai gitu kan, bagaimana menilai aktiva. Contohnya di sini kalau lukisan asli bagaimana gitu ya. Kalau di contoh ini memang dia pengennya 170 juta pada akhir tahun kelima. Kalau kita kan boleh diganti, kita bukan begitu kasusnya, tetapi kita kasusnya adalah kita pengen berapa? 200 juta dalam akhir tahun kedua gitu. Jadi gini ganti 200 juta pada akhir tahun kedua. Persennya berapa? Di sini dibilang 15%, sama persennya mah kebetulan. Rumus cara menghitung nilai ya, nilai lukisan tersebut sekarang maksudnya itu indeksnya adalah atau notasinya N0 yang ditanya itu ya. Kemudian tinggal dikalikan saja antara nilainya lu pada akhir tahun kesekian tuh mau berapa. Kalau dia 170 juta, kalau kita berarti 200 juta ini ya. 200 juta kemudian dikalikan dengan lihat di tabel faktor bunga nilai sekarang berapa persen, persennya ngikutin ini, ngikutin tingkat pengembaliannya yang diharapkan. Di soal ini 15%, jadi ya FBNS-nya 15%, kemudian periodenya kan kalau faktor bunga itu kan selalu ada persen, selalu ada periodenya. Periodenya ya kita ditanyanya dia akhir tahun keberapa ditanya. 2 tahun kan. Berarti 15,2 gitu nilai sekarang ya, bukan nilai yang akan datang. Nah, ini silahkan dilihat FBNS 15%,2 itu berapa di tabel di halaman 538, mulai dari sana. Di halaman 538 ada tabel faktor bunga itu. Kalau kita mau nyari yang 15%, berarti cari ke kanan, ke samping itu 15%. Ke bawahnya periode 2, berarti ya turun angka yang kedua ya. Dapat 0,756 betul? Iya. Berarti itu dikali dengan nilainya berapa yang diharapkan 200 juta. 200 juta kali 0,756 dapat 151.200. Itu berarti nilai nilai lukisan aslinya sekarang kan segini gitu. Itu aja nomor 1. Nah, sekarang nomor 2 ngomongin obligasi. Ya. Ya tadi udah menilai lukisan asli, bisa juga menilai obligasi, ceritanya begitu. Cara menilai obligasi ini rumusnya ini. Notasinya sama N0, itu nilai sekarang, jadi juga N0 lah nilai sekarang. Tapi sekarang karena dia menilai obligasi berarti N0 OBL ini obligasi. Rumusnya ya ini angka-angka memusingkan, nanti dilihat aja di soalnya langsung. Oke. Kita baca dulu. PT Bank Damai mempunyai obligasi senilai 10 juta. Ya, 10 juta, betul ya? Iya, 10 juta. Dengan tingkat bunga kupon 10%. Oke. Nah, obligasi tersebut mempunyai jangka waktu 10 tahun sebelum jatuh tempo. Nah, sekarang yang A dulu, jika bunga dibayar setiap tahun, berapa nilai obligasi jika tingkat pengembalian harapan 9, 10, 11. Berarti kita harus cari 3. Kalau 9%, kalau 10%, kalau 11%. Jadi ini beranak sebetulnya, ada 3 tadi ya. Nah, rumusnya itu BRP. BRP ini bunga kupon sih sebetulnya ya. Cara ngitung bunga kupon nggak boleh dalam persen ya. Kalau misal masih dalam persen kayak di soal ini, kan dibilang kan bunga kupon 10%. Jangan masukin 10% ke sini. BRP-nya jadi 10%, nggak boleh. BRP-nya ini harus dalam uang ya. Jadi kalau masih dalam persen, dikonversi dulu. Gimana cara konversinya? Ya kalikan aja 10% tadi, dikalikan dengan berapa nilai obligasinya. Bilang 10 juta. 10 juta kan? 10 juta berarti 10% kali 10 juta 1 juta. Itu yang masuk ke
bunga kupon ini 1 juta, maaf ya, 10% kali 10 juta gitu kan. Ini kenapa bisa 140.000? Karena dia 14% gitu sebetulnya sih. Dari apa? Dari nilai nominal obligasinya 1 juta. Jadi dia 140.000. Kalau kita 1 juta berarti gitu ya. Kemudian dikalikan dengan faktor bunga nilai sekarang anuitas. Ya. Yang A ini kan dimintanya 9%, 10%, dan 11% untuk tingkat pengembaliannya. Satu-satu. Untuk yang 9% dulu berarti FBNSA-nya 9%, periodenya berarti ngikutin obligasinya berapa, jangka waktunya 10 tahun dibilang kan, berarti 10 periodenya. Tambah N-nom ini nilai nominal dari obligasi. Nilai nominal obligasinya di sini 10 juta gitu ya. Senilai 10 juta. Nilai obligasi doang teh nilai nominal sebetulnya 10 juta dikalikan dengan faktor bunga nilai sekarang ya, bukan anuitas, sekarang aja. B,P nya sama, kalau tadi 9%,10, sekarang juga harus 9%,10. Oke, tadi udah masih ingat ya, FBNSA sama FBNS itu dicarinya di tabel di belakang-belakang itu, di tabel faktor bunga nilai sekarang anuitas dan nilai sekarang aja. Kemudian dikalikan dengan 1 juta tambah 10 juta kali FBNS 9%,10. Itu dapat hasilnya 10.638.000 gitu. Itu baru yang abjad A1, tingkat pengembalian yang diharapkan 9%, kalau tingkat pengembalian yang diharapkan 10%. Yang diganti sebetulnya cuman yang si itunya aja sih. Ini B di sini nih, FBNSA B di sini diganti jadi 10%. Begitu juga yang sini diganti jadi 10% gitu. Untuk yang bunga kupon sama yang nilai nominal obligasinya pasti sama sih, kecuali diminta lain ya. Jadi akan berubah, harus nyari lagi di tabel paling belakang itu, akan beda angkanya gitu kan. Diketahui bahwa ini bunganya lebih gede gitu ya, justru nanti nilai sekarang dari obligasinya justru lebih kecil, turun dari 10.600.000 jadi 10.050.000 saja. 11% juga cuma ganti aja yang si bunga di sini ketika nyari si faktor bunga nilai sekarangnya, baik yang anuitas maupun yang biasa. Nanti ini yang persen bunganya pengembalian harapan paling besar, justru nilai obligasi sekarangnya bakal lebih kecil. Oke, itu nomor 2A. Itu kalau nggak dibilang apa-apa, dibayar setiap tahun. Karena kalau yang B ini ditanyanya kan semi tahunan. Dan untungnya cuma disuruh ngitung sekali aja ya, sekarang udah dipatokin, nggak ditanya berapa, 9, 10, 11, sekarang ditanya 10 aja gitu pengembaliannya. Bunga semi tahunan, tapi agak sedikit berbeda ya kalau bunga semi tahunan seperti ini nanti. Gini. Jadi bedanya adalah ketika kita ini masih ya, yang ini pertama nilai sekarang obligasi sama dengan ini tetap bunga kupon memang 10% dari 1 juta tadi kan ya. 10% dari 10 juta jadi 1 juta. Nah, 1 juta jangan masukin 1 juta, masukin setengahnya dari 1 juta dibagi 2 tuh. Jadi 500.000 yang kita masukin kalau semi tahunan seperti yang di soal B ini. Kemudian dikalikan dengan faktor bunga nilai sekarang anuitas. Hati-hati, bunganya juga tadinya kan kita 10% gitu ya. Tetapi sekarang berubah jadi tinggal 5%, setengahnya. Kalau semi tahunan begitu. Bunganya tinggal setengahnya. Jadi kita masukin isi 5%, tetapi periodenya justru dikali 2, kebalikannya gitu. Dari tadi 10 tahun ini jadi 20. Oke, tambah nilai sekarang obligasinya ya. 10 juta nggak berubah, dikali dengan FBNS harus sama, tadi 5% 20, sekarang juga 5% 20. Ya nanti dihitung, jangan lupa cari di tabel FBNSA-nya sama FBNS-nya. Ntar dapat nilai obligasinya 1 juta 1.000. Jadi kalau bisa dilihat sebetulnya antara semi tahunan sama yang tadi kalau dibayar tahunan sama-sama 10% gitu ya. Yang dibayar semi tahunan ini akan menjadi lebih kecil untuk nilai sekarang obligasinya. Gitu. Itu nomor 2. Kalau belum ada pertanyaan, next dulu ke nomor 3.
Oke, nomor 3 ini mirip nomor 1, ada miripnya, in the sense bahwa dia menilai aktiva juga ya. Kalau satu aktivanya ceritanya lukisan, nomor 3 ini aktivanya ceritanya angkot ya. Oke, baca dulu. Bapak Putar memikirkan membeli angkot. Dia mengharapkan hasil dari angkot setahunnya 24 juta. Dan dapat menjual mobil setelah 5 tahun seharga 30 juta. Dia akan membeli mobilnya secara tunai dengan uang tabungannya dengan hasil 10% per tahun net. Nah, ditanya buatlah arus kas per tahun dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Bisa dilihat caranya di sini sebetulnya. Cuman bedanya kalau dia itu aktivanya mesin fotokopi, kita aktivanya itu ceritanya angkot gitu aja. Jadi ganti nih angkot gitu ya. Lalu yang berbeda lagi adalah tahunnya gitu. Kalau di sini ceritanya mesin fotokopinya akan berlaku selama 4 tahun. Begitu. 1 tahun 1 sampai 4, kita berarti harus bikin sampai tahun kelima karena angkotnya pengen 5 tahun. Jual mobilnya setelah 5 tahun gitu. Jadi nanti akan ada 5 ke sini. Kemudian yang berkaitan dengan persen di sini cuma ada satu ya, persennya 10%, berarti ini akan diganti jadi 10%. Yang kita mau hitung lagi-lagi adalah N0 begitu. N0 ini untuk menjawab yang B sebetulnya sih. Yang B itu kan ditanya berapa maksimum harga mobil yang sebaiknya dibeli. Kalau dibeli maunya maksudnya mau beli sekarang kan, berarti N0 itu nilai sekarang. Sekarang berapa nanti angka ini yang ya, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Maksimum harga mobilnya berapa, nanti kita cari N0. Jadi dicoba dulu dengan cara membuat seperti ini ya, aktivanya angkot, tahunnya kita bikin sampai kelima gitu ya. Ya, sampai kelima. Nah, sekarang kenapa tahun terakhir ada 2 kali nih, ini 44, yang ini juga 55 nanti ya. Karena harus ada dibikin sisa investasinya begitu. Jadi kalau yang 4 juta, 8 juta, 2 juta, 1 juta ini hanya nunjukin arus kas berupa penghasilan. Jadi si hasil yang diharapkan dari mesin fotokopinya tahun pertama 4 juta. Tahun kedua tuh dia ngarepin 8 juta dari mesin fotokopi ini. Kalau angkot dia bilang dia pengen per tahunnya 24 juta dan konstan ya, nggak berubah-ubah. Jadi untuk ini AKW itu arus kas ya, arus kas untuk tahun kesekian gitu bacanya. Jadi hasil yang diharapkan dari angkot tersebut atau arus kas yang masuknya kan berarti 24 juta ya tiap tahun sampai tahun kelima gitu. Kecuali nanti untuk tahun yang kedua ini adalah sisa investasi. Sama dengan dia juga 19 juta itu sisa investasi alias di akhir tahun, akhir masa gunanya itu memang di tahun keempat kan, setelah 1 juta ini masuk, dia pengen ngejual berapa sisa dari si mesin fotokopi itu. Gitu bacanya. Kalau kita pengen jual 30 juta pada akhir tahun kelima, jadi nanti yang ini nih, yang sisa investasi di sini, sebetulnya ya 30 juta juga. Ini sebetulnya kalau mau sama ya, ini tambahin keterangan, itu teh sisa investasi begitu, tapi nggak usah lah ya. Pokoknya 30 juta ini sisa investasi. Sisa investasi 30 juta. Nah, tadi seperti yang dibilang ininya 10%, N0-nya yang kita hitung. Nah, ini lebih susah, nggak kayak ngitung lukisan. Ini N0-nya harus dijumlah-jumlah gitu. Cara ngitung N0-nya, rumusnya per tahun gitu. Tahunnya semakin banyak, nanti semakin kompleks juga hitungannya. Jadi ini kita lihatnya ini tahun pertama dulu nih. Tahun pertama tuh paketnya ini, arus kas yang masuknya atau hasilnya 4 juta kan, 4 juta ini, 4 juta dikalikan dengan faktor bunga nilai sekarang. Berapa persennya ini? 20%, kalau kita 10%. Periodenya ngikutin. Ini kan tahun, ini W-nya kan 1 nih. Tahun pertama berarti periode 1 gitu. Ditambahin dengan yang tahun keduanya. Arus kasnya berapa? 8 juta. Dikalikan dengan FBNS. Sama persennya, tapi periodenya jadi ganti ke yang kedua. Gitu seterusnya sampai yang terakhir. Termasuk yang sisa investasinya harus ditambahkan juga ya. Ini kenapa 19 jutanya ada di sini. Gitu. Kalau yang kita berarti arus kasnya kan 24 juta semua, jadi ke bawahnya terus begitu, kecuali untuk sisa investasi 30 juta. Dikalikan faktor bunga nilai sekarang berapa persen? 10% semua ya, sama kayak dia juga 20% semua. Periodenya itu meningkat naik, tergantung dia dikalikan dengan arus kas masuk tahun keberapa, 1, 2, 3, 4, sampai 5 pastinya. Kecuali ini yang sisa investasi ya, karena dia tahun kelima, maka periodenya juga yang kelima, begitu. Itu sih sebenarnya, jadi tinggal dimasuk-masukin aja. Cari di tabel, tolong ya, FBNS-nya.
Dapat ini semua angka-angka ini 0,9 dan seterusnya ke bawah, jumlahkan nanti dapat hasil N0-nya itu 109.590.000. Itu N0. N0 ini akan menjadi harga maksimum yang bisa dibeli sekarang. Kalau dia mengharapkan agar dengan dengan ekspektasi hasil tiap tahunnya 24 juta dan dia pengen bisa ngejual pada akhir tahun kelima tersebut sebesar 30 juta, maka ya dia harga maksimum yang sekarang harus dibeli nilai sekarangnya itu 109 juta ini gitu, mau nggak mau. Jadi 3B itu yang ditanya itunya aja, N0-nya hasil akhir, tapi kalau ditanya arus kasnya harus dibikin tabelnya berarti. Terutama ini nih, si kolom ininya nih, gitu ya. Oke. Begitu begitu untuk yang nomor 3, penilaian aktiva. Kalau belum ada pertanyaan, kita masuk ke nomor 4, ini menilai saham. Ya, menilai saham bisa dilihat juga nanti di bawah sana. Di sini dibilang saham PT Otomotif sekarang membayar dividen tahunan sebesar 180 lembar per saham. Jadi harus diketahui info memang dividen terkait juga dengan dia jual saham tuh berapa rupiah per lembar. Nggak mungkin gede-gede sih, karena biasanya yang dia nilai per lembarnya mah kecil. Tetapi yang akan gede itu sebetulnya ya jumlah lembar saham ya, dia biasanya akan punya cukup banyak gitu yang namanya investor itu. Nah, berikutnya tingkat pengembalian yang diharapkan dari saham 12%. Hitunglah nilai saham sekarang jika dividen yang diharapkan tumbuh konstan sebesar 7% per tahun. Gitu ya. Nah, oke. Ada rumusnya. Rumusnya sebetulnya ada di sini sih. Di sini dibilang, di kalimat terakhir dibilang diharapkan tumbuh konstan. Jadi tolong di sini dilihatnya itu yang konstan aja nih, model pertumbuhan konstan gitu ya. Konstannya di berapa? Ya ini ya, di 7% gitu pertumbuhannya. Gitu. Nanti kita ngacunya ke yang sini ya perhitungannya. Oke. Kita lihat. Oke, itu ini ya nomor 4. Ini yang bab 2. Pertama-tama di sini ada yang namanya notasi ya, kita main notasi aja. Div 1 ini adalah dividen pada tahun pertama gitu. Ya, dividen pada tahun pertama. Di sini infonya ada di kalimat pertama. Sekarang membayar dividen tahunan 180. Div itu kan dividen, 1 tuh ya sekarang maksudnya gitu. Jadi div 1-nya yang kita tuh 180. Tolong dicatat dulu. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah PSB. PSB adalah pengembalian pengembalian diharapkan dari saham. Itu adalah PSB. SB itu apa? Saham biasa maksudnya. Itu singkatan dari saham biasa. Ceritanya ini saham biasa ya. Ada juga di sana hitungan nilai saham biasanya gitu kan. Jadi SB ini saham biasa, P itu pengembalian. Jadi pengembalian atau tingkat pengembalian saham biasa 12%. Satu lagi adalah TP. TP itu adalah tingkat pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan dividen maksudnya. 7% per tahun tadi. Jadi 7% TP-nya. Kita di sini ditanya nilai saham sekarang gitu kan. Biasa namanya nilai sekarang selalu N0 dari SB saham biasa, bukan OBL lagi gitu ya. Rumusnya ini, div 1 dibagi PSB kurangi TP. Div 1-nya tadi ketahui 180 dibagi dengan PSB-nya 12%, kurangi dengan TP-nya 7% gitu ya. Hitung-hitung nanti dapat angka Rp3.600. Begitu. Itu untuk sekarang gitu kan. Ceritanya begitu. Itu aja nomor 4. Sama untuk bab ini satu lagi nomor 5. Nomor 5-nya ini kita disuruh bikin nilai saham dari masing-masing perusahaan jika diketahui. Tolong lihat halaman 148, ada 5 perusahaan, diketahui PPS yang diharapkan dan rasio H per P. Nanti info tentang rasio H per P gitu ya bisa ditemukan di sini untuk teorinya ya. Ini namanya rasio H per P.
Jadi sekarang yang pertama-tama dilakukan adalah kalau ditanyanya nilai saham ya dari masing-masing perusahaan, disalin dulu ini soalnya tuh. Ini tabel yang ada di soal, naikin dikit. Ya, ini adalah yang ada di soal, yang di highlight sekarang. Tinggal disalin aja. Bikin kolom baru nilai saham. Nah ini semua nih angka-angka ini semua yang sebetulnya ditanya di sini. Rumusnya gampang, kalau udah diketahui PPS, udah diketahui juga H per P gitu ya. Tinggal dikalikan aja, 3.000 kali 6,2 itu segini gitu. 4.000 kali 4.500 kali 12 itu segini. Dan seterusnya. Tahu dari mana? Ini contoh H per P gitu ya, PPS 170. Kalau diketahui H per P-nya 9 misal, nilai sahamnya berarti tinggal kaliin aja 170 kali 9, 1.530 itu kasus contoh. Kita juga sama aja, tinggal dikalikan aja. Antara PPS dengan rasio H per P dari masing-masing perusahaan yang akan berbeda seperti ini. Nggak ditanya rekomendasi kan, ya udah gitu aja sih sebetulnya. Itu latihan bab 3. Apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada, kita lanjut ke yang bab 4. Tolong kita buka halaman 182. Cuma 2 nomor di sini yang bab 4. 182 latihan bab 4. Oke, nomor 1. Baca dulu ya. Perusahaan membeli mesin bubut, ini Aktiva gitu ya, 30 juta nilainya. Dan diharapkan mempunyai umur 10 tahun dengan nilai sisa 5 juta. Nilai sisa tuh ya nantilah. Berapa biaya penyusutannya setiap tahun jika digunakan metode garis lurus? Ini mah sebetulnya nggak usah ngelihat PPT, nggak usah lihat MK, ada di AK sebetulnya. Cara menghitung depresiasi secara straight line. Jadi si penyusutan tiap tahunnya akan sama. Gampang banget. Kita kan punya punya nilai 30 juta tadi ya, 30 juta. Itu adalah ketika membeli terus dia pengen ada hasil akhir sisa investasi 5 juta. Berarti setiap tahunnya tuh nilai bukunya akan berkurang dengan sama rata gitu. Jadi tinggal 30 juta dikurangi 5 juta. 5 juta tuh karena sisa gitu ya. Berarti yang bisa berkurang itu kan tengah-tengahnya cuma 25 juta gitu. Ya. Jadi lu beli barang 30 juta nih. Awalnya tuh masih baru lah, masih bagus. Itu nilainya 30 juta, tapi seiring berjalannya waktu kan semakin menyusut gitu ya. Nilainya makin gak laku gitu, makin jelek. Nah, kalau straight line ini kan penyusutan tiap tahunnya sama. Jadi kalau dibagi dengan berapa tahun, mau dibagi 10, bakal sama semua dapat pengurangan per tahunnya tuh. Tapi lu nggak pengen jadi 0 gitu loh. Ketika akhir masa pakainya lu nggak mau 0 harganya, jadi lu jangan bagi 30 juta dibagi 10, tapi lu baginya ya sisain 5 juta, jadi kan cuma 25 juta yang bisa berkurang dari 30 juta sampai 5 juta, cuma ada 25 juta dibagi dengan 10 tahun. Jadi tiap tahunnya adalah 2,5 juta penyusutannya. Makanya ini kalau dilihat tabel penyusutannya 2,5 juta ke bawah sampai tahun ke-10, dari tahun ke-1 sampai ke-10 tiap tahun ini 2.500.000. Jadi kalau diakumulasikan gitu ya, nanti pada akhir tahun ke-10 ya akan 25 juta akumulasinya. Berarti pada akhir tahun ke-10 ini nilainya tinggal 5 juta nilai bukunya dia, karena gimana 30 juta tadi awal dikurangi 25 juta. Jadi ya kalau ditanya berapa biaya penyusutan tiap tahun gitu kan, ya jawaban sederhananya biaya penyusutan tiap tahunnya adalah 2,5 juta titik gitu. Tapi kalau mau tahu caranya ada di tabel ini gitu kan. Oke, nomor 2. Nah ini harus lihat dari sini ya, tadi disalin sih dari sini sebetulnya rumusnya. Sebuah perusahaan akan mengganti mesin lama dengan mesin baru. Harga pembelian mesin baru sekarang, mesin baru ya 30 juta, ditambah biaya transport dan instalasi 4 juta. Jadi sebetulnya biaya transport dan instalasi 4 juta ini bisa dimasukin aja sih ke 30 juta tadi menjadi biaya perolehan ya gitu ya. Jadi mesinnya segitu tapi ada biaya lain-lain, itu biaya perolehan total ya. Pokoknya buat beli yang baru, apapun itu namanya 34 juta, ditambahkan aja langsung dimasukkan ke sana.
Kemudian perusahaan akan menjual mesin lama seharga 4,5 juta. Jadi ada yang lamanya nih gitu, 4,5 juta dengan mengeluarkan biaya sebesar 1,5 juta. Mungkin biaya broker atau apapun lah ya, menjual sesuatu yang butuh biaya juga gitu kan. Tapi at least masih untung 3 juta. Nah, nilai buku mesin lama ya, iyalah ini mah nggak usah diketahui juga nggak apa-apa. Nilai buku mesin lama 4,5 juta. Makanya dia menjual mesin lama 4,5 juta. Jadi nggak tahu kenapa dibilang double sih, mungkin hanya memastikan saja. Berapa investasi awal mesin baru? Nah, sebetulnya investasi awal mesin baru itu kan investasi awal yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva baru. Kasusnya di sini adalah kita ingin mengganti gitu ya. Kita ingin mengganti mesin lama menjadi mesin baru, jadi kita pakainya yang ini sebetulnya. Investasi awal itu investasi awal yang dibutuhkan untuk memperoleh aktiva baru, dikurangi dengan arus kas masuk setelah pajak dari penjualan aktiva lama. Jadi gampangnya ya, investasi awal tuh kita ngeluarin berapa, dikurangi kita dapat berapa dari penjualan aktiva lama. Mengetahui fakta tersebut udah disalin ya. Maka investasi awal mesin barunya adalah tadi 34 juta, karena kita belinya kan ini, memperoleh aktiva baru kan kita perlu 34 juta tadi ya, digabung itu 34 juta dikurangi dengan arus kas masuk setelah pajak dari penjualan aktiva lama. Di sini nggak dibilang ada pajak sih, jadi hajar aja. Jadi pengurangnya adalah 4,5 juta harusnya ya, tetapi kan kita ngeluarin biaya. Jadi sebetulnya net kita cuma dapat 3 juta gitu loh dari penjualan kita. Gitu kan. Jadi di pengurangnya 3 juta, jadi 34 juta dikurangi 3 juta adalah 31 juta. Itu investasi awal mesin barunya 31 juta. Bab 4 begitu. Kita bahas satu lagi dulu ya, bab 5 ini agak panjang sedikit ceritanya. Kalau belum ada pertanyaan, tolong dibuka halaman 244 latihan bab 5. Ini bab terakhir yang kita bahas, tapi kalau untuk ujian sampai bab 6, cuman bab 6-nya mungkin baru bakal dijelasin di minggu ini gitu ya. Jadi nanti susulin aja. Udah halaman 245 sampai 24 ya, 244 sampai 245 ya, latihan bab 5-nya. Ini cuma satu kasus sebetulnya, tapi ditanya beberapa hal gitu ya. Jadi harus agak lama juga kayaknya. Nah, kalau bab 5 ini kan teknik-teknik penganggaran modal. Di sini ada beberapa teknik, diantaranya yang namanya periode pengembalian, nilai bersih sekarang, tingkat pengembalian internal, indeks apa itu lupa. Bab 5 kan. Ya ada beberapa teknik. Yang pertama periode pengembalian, kemudian yang kedua itu teknik nilai bersih nilai sekarang, yang ketiganya TPI, teknik pengembalian internal, satu lagi ada yang namanya indeks laba ini IL. Jadi ada 4 tadi. Nah, di sini kalau dilihat di abjad A, kita disuruh menghitung menggunakan 3 teknik saja, yang IL-nya nggak usah gitu ya. Ini kita biasanya mencoba untuk mengevaluasi sih, jadi keempat teknik ini gitu ya, kita mencoba mengevaluasi apakah suatu aktiva atau suatu proyek gitu ya, dengan segala biaya yang menyertainya itu patutkah untuk dibeli atau diinvestasikan gitu. Dengan cara apa? Ya pasti nanti akan dihitung juga pengembaliannya apakah worth it nggak gitu kan. Kalau worth it nanti butuh berapa lama sampai return gitu kan, gitu-gitu sih ceritanya. Ya, jadi kita baca sekarang. Mungkin untuk yang langsung ke halaman 245 aja ya. Langsung ke tabel aja gitu untuk menghemat waktu. Kita lihat tabel di sini, dia udah disajikan tabel berupa arus kas masuk ya. Tahun 1 sampai tahun 5 lihat yang 128.000. Itu adalah arus kas masuk untuk masing-masing investasi. Jadi di sini ada 2 alternatif. Dia bisa beli mesin bubut kijang atau dia bisa beli mesin bubut kura-kura. Nah, investasi awal atau harganya itu beda. Kalau kijang lebih mahal ya, 660.000. Kalau kura-kura 360.000. Itu investasi awal. Harga tuh maksudnya investasi awal gitu, dan dalam 5 tahun return-nya atau arus kas masuk dari masing-masing mesinnya ya sekian, ada di tabel infonya gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan
3 teknik, yaitu PP, NDS, dan TPI untuk membandingkan antara kedua mesin tersebut, mana sih yang lebih better untuk diinvestasikan. Ya, nah ini soalnya tadi yang dimaksud tuh, ini investasi awal, harga tuh maksudnya investasi awal. Untuk membeli pertama mesin bubut tuh harga pertama temen 660.000. Kalau kura-kura harga awalnya 360.000. Kalau arus kas masuk berarti ya ini secara umum kita bisa melihat bahwa ya karena yang Kijang lebih mahal maka arus kas masuk tiap tahunnya harus lebih gede juga dong biar balance gitu ya. Karena lebih kecil. Tapi nggak tahu, kita harus hitung makanya gitu. Oke. Yang A dulu, kita coba hitung dengan teknik PP, NBS, dan TPI. Mulai dari PP dulu ya. Kita hitung dengan menggunakan periode pengembalian. Periode pengembalian kita mencoba mencari ini basically berapa lama atau berapa tahun sih masing-masing apakah Kijang maupun kura-kura sampai dia sampai dia arus kas masuknya pada akhirnya ya bisa menyaingi harga awalnya gitu. Atau alias gampangnya ya break evennya dia di tahun berapa sih gitu kan. Sip. Oke, PP. Pertama-tama kita hitung dulu yang periode pengembalian untuk Kijang dulu ya, untuk aktiva pilihan yang pertama. Berarti yang ini kita abaikan dulu nih, info yang ini yang kolom sebelah kanan abaikan dulu, yang kita kopas adalah yang arus kas masuk dari Kijang aja. 128, 182 dan seterusnya. Itu tetap menjadi kolom arus kas bersih di sini gitu ya. Kemudian ini bukan harga ya, ini tahun harusnya. Arus kas bersih udah. Nah, terus di kanan ya, tolong dibikin kolom namanya sisa investasi. Dimana pada tahun ke-0, maksudnya ya ketika baru banget belum beli gitu ya. Itu sisa investasinya ya tadi mirip-mirip yang penyusutan lah. Dia masih pure. 660.000 belinya awal kan Kijang. Sisa investasi pada awal beli ya 660.000, masih pure. Nah, begitu nanti dia mulai muncul arus kas masuk, dikurangi terus secara akumulasi gitu. Ini didapat dari 660.000 dikurangi 128.000 gitu. Ini didapat dari 532.000 dikurangi 182.000. Kemudian ini didapat dari 350.000 dikurangi 166.000. Ini didapat dari 184.000 dikurangi 168.000. Dan ini didapat dari 16.000 dikurangi 450.000. Nah, di sini akan jadi highlight kalau udah dapat segini ya. Ini udah dapat segini. Kita cari periode pengembaliannya yang jadi highlight. Angka yang jadi highlight adalah tolong cari tahun di antara di mana dia tadinya plus sekarang negatif. Jadi tarik tengah-tengahnya gitu loh. Ini kan yang masih positif 16.000. Berikutnya udah jadi negatif di sini. Jadi gampangnya periode pengembaliannya akan berada di antara tahun keempat dan tahun kelima gitu. Itu yang kita cari. Berarti kan bakal dapat pasti 4,0 ya 4, sekian tahun. Nah, komanya didapat dari mana? Didapat dari ini 16.000, lihat 16.000 dibagi dengan ini 450.000. Ini kan 0,035 dibulatkan jadi 0,04 biar kepanjangan gitu. Jadi si 4-nya udah pasti, terus komanya 04 gitu aja. Karena ini adalah 0,03555 dibulatkan jadi ya 04 lah gitu kan. 4,04 tahun, beres. Itu periode pengembaliannya. Lumayan udah dapat sampai sana. Tapi coba kita bikin ini tabel keputusan namanya gitu ya, dimana kita mencari. Coba lihat nih, ini untuk teknik PP ya. Maksimumnya berapa maksimum di sini? Coba lihat di soal. Ya, lihat di kalimat terakhir tuh ya sebelum abjad ABC. Kalimat terakhir, perusahaan menginginkan proyek baru mempunyai periode pengembalian maksimum 4 tahun. Jadi ini maksimum 4 tahun. Acuannya 4 tahun gitu. Jadi kalau PP-nya ini lebih dari 4 tahun ya keputusannya ditolak. Kelamaan gitu, dia nggak sabar break evennya selama itu. Nah, ini cuman kalau mau tahu caranya biar siapa tahu bisa keluar gitu ya. Dia kudu dikonversi dari koma dari 4,04 tahun menjadi 4 tahun sekian bulan sekian hari. Caranya adalah ini kan coba ambil komanya aja. Komanya aja. Berarti komanya aja di sini kita punya berapa? 4,04 tahun kan.
Berarti kita ambil komanya aja 0,04 begitu, komanya aja tuh maksudnya. Kalilah dengan untuk mencari bulan dulu ya, 12. Begitu. Jadi kan awalnya kan kita punya 4,04 tahun. Kemudian kita mau jadikan ke bulan gitu kan. Sama seperti yang nanti juga gitu. Kita punya 3,65 tahun kan, kita coba ambil dulu si komanya ya. Si komanya misal kita punya 0,65 ya di sini. 0,65 dikali dengan 12 untuk mencari bulannya dulu. Nanti kita dapat di sini 7,8 gitu kan. Kita ambil 7-nya aja. Ini tuh maksudnya 7,8 bulan. Berarti kan 7 bulannya kita bisa keluarkan jadi ini 7 bulan. Ini sisanya nih 0,8 itu maksudnya harinya. Harinya ada 30 hari gitu, kalikan 30 aja nanti dapat 24 hari. Gitu. Sama juga ini begitu 0,04 kali dengan berapa dia 12 ya. Ini kan 0 bulan 48 hari maksudnya itu gitu 0,48 bulan. Berarti 4 tahun 0 bulan harinya ada berapa? Sisanya berapa? 48 ya 0,48. 48 dikali dengan 30 hari. 30. 14 hari dibulatkan kurang lebih gitu. Kok 14,4? Berarti ini salah tadi harusnya. Berarti artinya harusnya 14 hari. Nanti diganti ya. Cuman prinsipnya memang apapun angkanya gitu ya. Nantinya akan lebih gede dari 4 tahun gitu meskipun dia cuma beda 14 hari atau 23 hari. Karena dia melebihi batas maksimum periode pengembalian maka akan ditolak. Sedangkan kalau yang kura-kura gitu ya. Nanti akan didapat bahwa caranya sama ya 360.000 sisanya gitu kan. Cuma nanti ini kalau dilihat mulai negatifnya itu perpindahan dari tahun ketiga menjadi tahun keempat gitu. Kalau ini kan tadi kan antara tahun keempat tahun kelima, jadi periode pengembalian ada di angka 4, sekian. Tapi kalau ini mulai negatifnya itu antara tahun ketiga dan keempat, jadi pasti nanti hasil 3, sekian tahun gitu kan. Nah sisanya tadi sama ya, biar ingat lagi. Dapat dari ini 56.000 dibagi ini 86.000 0,65. Jadi 3,65 tahun gitu. Tadi udah dikerjain juga gimana dapat 7 bulan 24 harinya ya. Tapi prinsipnya karena ini PP-nya cuma 3 sekian tahun, masih di bawah maksimum 4 tahun ya, berarti proyek diterima. Begitu. Itu baru yang PP. Kalau belum ada, lanjut ke yang teknik NBS. Teknik NBS ini kita ini kopasnya biasanya harus kas bersih untuk kijang dulu pertama-tama. Untuk yang kijang angka ini harus kas bersih sama aja dengan yang ini. Mana kijang ini ya. Sama dengan yang ini harus kas bersih tahun 1 sampai tahun kelima. Kopas. Kemudian di kanan ya, tolong disalin dari tabel faktor bunga nilai sekarang yang berapa persen. Nah ini ada di soal. Ada dibilang tingkat biaya modal dihitung sebesar 13% gitu ya. Itu info. Tingkat biaya modal dihitung 13%. Maka FBNS-nya 13%. Periodenya berapa? Tergantung. Dari 1 sih. Tahun 1 tuh pakai P1 gitu. Jadi ini adalah FBNS 13%, 1. Ini adalah FBNS 13%, 2. Ini FBNS 13%, 3 dan seterusnya. Disalin aja dari tabel tersebut ya ke bawah, kemudian kita cari NS ini untuk setiap tahunnya. NS-nya ini adalah perkalian antara ini dikali ini, antara arus kas bersih tahun tersebut dengan FBNS tahun tersebut. Begitu semua ke bawah tinggal dikali-kaliin aja gitu ya. Kemudian disamkan dijumlahkan ya ini semua. 5-5-nya nanti dapat hasil sekian. Kemudian ditulis lagi investasi awalnya berapa untuk kijang ini. Tadi kan udah 660.000. Jadi dikurangin NBS-nya tuh. Ini tadi jumlah NS yang adalah penjumlahan dari ini semua 718 dikurangi dengan investasi awalnya dapat NBS. Kalau nilainya positif, sebetulnya menurut teknik ini sih masih bisa diterima begitu.
keputusan masih bisa diterima menurut ini karena nilai NBS-nya lebih besar dari 0 gitu. Yang kura-kura juga sama ya, sama persis, yang beda cuma arus kasnya doang gitu kan. Pasti sama FBNS-nya karena sama-sama 13%. Periodenya juga antara 1 sampai 5. Nanti ini tinggal dikali-kaliin aja. Ini adalah penjumlahan ini, NS ini kan disamkan. Versi awalnya ini lebih murah, yang kura-kura cuma 360.000. Sehingga kalau diselisihkan masih positif juga. Jadi diterima ya, menurut NBS dua-duanya diterima gitu. Nah ini yang agak repot sebetulnya yang ketiga, TPI ini teknik ketiga ini yang paling panjang, mungkin kudu coba-coba juga. Coba-cobanya gimana? Coba-cobanya tuh kita harus ini ya, mencari, kalau tadi kan udah fix tuh berapa persennya si FBNS-nya dibilang oh biaya modal 13%, bikin cuma sekali pasti 13%. Tapi ini kita nggak tahu berapa persen yang harus kita ambil di sini. Dan udah pasti kita pilih dua angka persen gitu. Kalau di sini yang dipilih 15% dan 16%. Kenapa? Karena ya 15% itu adalah persen terakhir di mana dia NBS-nya ya nanti. Ini caranya sama kayak NBS by the way. Ya, di mana NBS-nya masih positif ini. Dan mulai 16% itu mulai negatif gitu. Jadi kita nanti nilai TPI-nya ini ya, teknik TPI ya, tingkat pengembalian internal yang kita mau cari dengan teknik TPI ini nanti akan berada di antara 15 dan 16%. Kita cari pakai interpolasi gitu. Tetapi sebelum ke sana kita harus cari dulu dua angka persen bulat ya, seperti 15 dan 16, di mana yang ini positif, yang satunya lagi setelahnya langsung negatif gitu. Caranya harus trial and error dengan tabel yang ada di belakang gitu. Coba-coba aja, harus agak sabar, coba-coba terus gitu. Ini gampangnya gitu, udah dicariin 15% dan 16%. Jadi kita pakai interpolasi kan, biar ketemu nanti berapa, 15, berapa persen sih yang mengakibatkan NBS ini 0 gitu sebetulnya kan. Dia ada di antara dua angka ini. Nah ini cara interpolasi, ada dua sih, tapi diajarin satu aja lah ya gitu. Dipetakan dulu yang diketahuinya. FBNS 15% tuh berapa? Faktor bunga nilai sekarang 15%, itu kita sejajarkan dengan NBS 15% punya. Ini kan yang 15% punya dapat NBS 17.926. Disejajarkan dengan yang 15%, kemudian dengan yang 16%, satu lagi yang bawah ini sejajarkan NBS-nya dia punya berapa? Pasti negatif, harus negatif. Oh, minus 1096. Yang kita cari di sini persennya berapa masih nggak diketahui, tanda tanya itu 0, NBS harus 0 begitu. Jadi cara interpolasinya ini ada rumusnya. Rumusnya adalah ini kita masukin dulu persen yang lebih rendah. Kalau diketahui gini kan ada yang lebih rendah, yang lebih tinggi. Masukin yang lebih rendahnya 15%, ditambah dalam kurung NBS yang ini nih, yang lebih rendah punya, persen yang lebih rendah punya NBS ya, 17.926 dibagi dengan ini ditambah ini, dengan syarat bahwa dia udah minus ya, hati-hati. Jadi ini minusnya hilang, plus 1096 tutup kurung dikalikan dengan, dalam kasus kita menghitung TPI udah pasti 1% sih, karena ya persen tinggi dikurangi persen rendah pasti akan berakibat jadi 1% gitu. Dihitung dapat TPI-nya, tingkat pengembalian internal, untuk yang ini adalah 15,94% atau 0,1594 ini ya 15,94%. Biasanya pakai persen sih. Nah, ini TPI ini diterima kalau apa? Kan kalau NBS kan diterima kalau lebih besar dari 0. TPI ini diterima kalau persen di sini lebih tinggi dari biaya modalnya. Kalau ingat tadi biaya modalnya 13%, jadi ini 15,94 kan lebih tinggi dari 13, jadi diterima gitu. Itu teh baru yang nyari yang kijang. Kalau yang kura-kura prosesnya sama. Kita cari persen gitu ya. Yang ketika kita cari FBNS ini nanti akan menghasilkan NBS yang 0 gitu loh. Oh ternyata ini positif, ini negatif. Positif terakhir tuh di 17%, negatif pertama tuh mulai 18%. Jadi pasti berada di sekitar 17, sekian persen itu TPI-nya. TPI-nya berada di sekitar ya 17, sekian persen, pakai interpolasi lagi-lagi.
Tadi dipetakan dulu 17% itu padanannya dengan 3.180 ini ya FP. Terus 18% padanannya dengan minus 6.005. Tulis dulu diketahuinya tersebut. Yang kita cari adalah jika yang menghasilkan NBS 0 itu berapa persen sih, pasti di antara kedua angka ini. Pakai interpolasi sama ya, TPI sama dengan persen yang lebih rendah, yaitu 17% ya, ditambah dengan NBS punya si persen rendah, maksudnya punya 17%, NBS-nya kan 3.180, ya tambah dalam kurung 3.180 dibagi dengan 3.180 ditambah yang NBS yang persen lebih tinggi punya, tapi minus harus hilang gitu ya, jadi tinggal 6.005 dikalikan dengan 1%. Dapat dari 18 kurangi 17% sama dengan nanti dapat 17%,35 ya di sini. 0,17346 atau 17,35% TPI-nya. Again, di atas biaya modal yaitu 13%, jadi diterima juga. Tuh, jadi kita udah hitung teknik PP, teknik NBS, dan teknik TPI untuk aktiva kijang maupun kura-kura. Sip, berarti yang A beres. Nah, yang B, mana yang Anda pilih dan sebutkan alasannya, sebaiknya kita bikin dulu tabel rangkumannya gitu loh. Dari ketiga teknik tadi, kita dapat apa aja sih, disalin gitu. Dengan menggunakan teknik PP, kalau ingat tadi kijang itu ditolak karena dapat angka periode pengembaliannya 4,04 tahun, sedangkan maksimumnya dia pengen kembali dalam 4 tahun, belum tercapai dalam 4 tahun pengembalian tersebut, telat dikit. Jadi ditolak untuk kijang ini, untuk periode pengembalian gitu. Tapi kalau untuk kura-kura diterima. Ya, karena dia 3,5 tahun. Untuk NBS sama-sama diterima, untuk TPI sama-sama diterima. Jadi sebetulnya melihat tabel ini ya, karena yang mesin bobot kura-kura ini menurut ketiga tekniknya diterima, tetapi untuk yang kijang ada satu yang ditolak nih, menurut satu teknik ditolak. Jadi kalau mau nyari aman sebaiknya yang menurut tiga tekniknya diterima, yaitu yang kura-kura punya gitu. Itu jawaban singkatnya, lebih baik pilih kura-kura itu untuk menjawab yang B sebetulnya. Nah, satu lagi yang C, bagaimana jika perusahaan memiliki dana yang tidak terbatas? Bagaimana jika perusahaan dihadapkan pada rasionalisasi modal? Ya, jadi gampang gini, kalau memiliki dana yang tidak terbatas, berarti dia mau punya proyek manapun kayak gini misalkan ya. Ini yang B tadi ini diasumsikan, mana yang Anda pilih. Itu kan asumsinya kan cuma boleh milih salah satu. Kalau cuma boleh milih salah satu, memang sebaiknya pakai yang kura-kura. Tapi kalau misalkan ini yang kijang juga sebetulnya ya, kalau nggak harus milih salah satu boleh juga. Kenapa? Karena kita ngitung pakai 3 teknik ya. Menurut 2 diterima, 1 doang. Berarti kan ini kan menang 2-1 kan. Ya kalau dia mau masih bisa aja dijalankan sih sebenarnya, diterima aja. Toh pula periode pengembalian nanti kalau dilihat di sini tuh punya kekurangannya sendiri nih. Kelebihan dan kekurangan teknik periode pengembalian bisa dilihat sendiri di buku halaman 192. Kekurangannya cukup fatal lah gitu. Jadi belum tentu akurat juga sih. Agak nggak mempertimbangkan faktor bunga atau apapun itu sih kalau si PP itu. Jadi belum tentu akurat. Sehingga kalau misalkan untuk jawab yang C gitu ya, memiliki dana yang tidak terbatas, sebaiknya sih ya bisa aja dua-duanya dibikin gitu. Itu gampangnya kalau dana nggak terbatas gitu. Tapi kalau dihadapkan pada rasionalisasi modal, gampangnya modalnya terbatas gitu ya, duitnya nggak cukup buat investasi dua-duanya gitu kan. Tadi kan investasinya kan 360 dan 660. Kalau misal dia cuma punya 1 juta kan dia nggak bisa beli dua-duanya gitu, cuma bisa pilih salah satu aja. Tapi kalau dia nggak terbatas ya kayak yang poin tadi, bisa aja dua-duanya lakuin. Tapi kalau rasionalisasi modal, prinsipnya harus membuat prioritas mana dulu yang dipilih gitu. Mana yang dipilih, apakah ngikutin yang B? Ya ini satu cara melihatnya sih, tapi cara lain kalau dihadapkan pada rasionalisasi modal bisa juga kita pakai pendekatan dua macam. Bisa kita pakai pendekatan NBS atau pendekatan TPI. Kalau rasionalisasi modal dengan menggunakan pendekatan NBS sama TPI bisa beda loh hasilnya. Kalau kita menggunakan TPI dulu ya, maka kita coba cari TPI-nya, udah kita hitung sih mana yang lebih gede gitu persennya. Kura-kura ya, sama berarti sama yang B. Kita pilih yang kura-kura, prioritaskan bikin yang kura-kura dulu gitu kalau memang dana terbatas rasionalisasi modal.
Tapi kalau misalkan pakai pendekatan NBS, yang kita lihat itu nilai NBS-nya mana yang menghasilkan kekayaan lebih menurut perhitungan. Justru Kijang loh gitu loh. Kalau lebih gede soalnya si NBS-nya. Kalau menurut pendekatan NBS, jadi kalau kita menggunakan pendekatan NBS, lebih baik rasionalisasi modal ya, lebih baik kita memilih yang Kijang. Jadi itu udah semua ya, bab 2 sampai bab 5 bahan UTS-nya. Sebenarnya tinggal bab 6 lagi-lagi itu dibahas minggu ini harusnya di kelas. Apakah ada pertanyaan terakhir mungkin? Terima kasih semua. Semangat dan good luck buat ujiannya. Bye. Thank you. Oke, sekian ya. Makasih teman-teman. Jangan lupa diisi juga surveinya.